teman-teman, selamat siang Pak Neo juga. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi praktikum kami yaitu manajemen data raster. Di sini kami terdiri dari 8 anak, ada Gosi Salahuddin, terus Gina Gunia, Asfidian Ahmadi, Malai Saidatul Abidah, Fahmi Nizar, Anggita Puspita, saya sendiri Geraldi Patrikia dan Farhani Mawan. Yang pertama ada pendahuluan, itu latar belakang dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan. Yang pertama di sini ada latar belakang terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama informasi geospasial saat ini menjadi kebutuhan yang cukup dibutuhkan di negara Indonesia. Nah, tidak terkecuali salah satunya adalah wilayah Kota Serang. Lalu sistem informasi geospasial juga sangatlah efektif dalam perannya membantu perencanaan suatu wilayah. Nah, lewat sistem informasi geospasial ini dapat dihasilkan output yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan permasalahan keuangan. Sistem informasi geospasial ini menggunakan 2 bentuk struktur data, yaitu raster dan vektor, di mana raster memberikan informasi keuangan dalam bentuk gambaran yang digeneralisir dan disajikan sebagai elemen matriks yang ditandai oleh bilangan dari suatu objek. Nah, lalu adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah mencoba melakukan konversi data raster menjadi data vektor dengan kegiatan membentuk struktur dari data DEM. Selanjutnya dasar teori. Yang pertama ada data raster. Data raster merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh, di mana pada data raster ini objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Sehingga semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sendiri sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file, dan semakin tinggi resolusi gridnya, maka semakin besar pula ukuran filenya. Selanjutnya ada data DEM atau Digital Elevation, di mana Digital Elevation Model ini merupakan salah satu model untuk menggambarkan bentuk topografi permukaan bumi, sehingga nantinya dapat divisualisasikan dalam tampilan 3D. Ada banyak cara untuk memperoleh data DEM sendiri, yaitu interferometry SAR atau synthetic aperture radar, di mana merupakan salah satu algoritma untuk membuat data DEM. Data citra SAR atau citra radar yang digunakan dalam proses interferometri dapat diperoleh dari wahana satelit ataupun pesawat. Selanjutnya ada DEMNAS, di mana DEMNAS, Badan Informasi Geospasial, pada tahun 2018 sudah mengeluarkan data Digital Elevation Model untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini dinamakan Digital Elevation Model Nasional atau DEMNAS. DEMNAS sendiri dibentuk dari berbagai jenis sumber data, yaitu IFSAR dengan resolusi 5 meter, Terasar X resolusi 5 meter juga, dan Allospalsar dengan resolusi 11,25 meter. Dengan menambahkan data mass point, hasil stereo plotting, resolusi spasial DEMNAS mencapai 0,27 arc second dengan menggunakan datum vertikal EGM 2008. Lalu untuk garis kontur sendiri merupakan garis khayal yang menghubungkan ketinggian yang sama pada lokasi yang berbeda. Kedua lokasi dihubungkan oleh garis kontur yang sama, maka dapat dipastikan kedua lokasi tersebut memiliki nilai ketinggian yang sama juga. Garis kontur disajikan di atas peta untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan permukaan tanah, juga untuk memberikan informasi slope atau kemiringan tanah rata-rata, irisan profil memanjang permukaan tanah terhadap jalur proyek, dan perhitungan galian serta timbunan atau cut and fill. Permukaan tanah asli terhadap ketinggian vertikal garis proyek atau bangunan. Nama lain dari garis kontur sendiri adalah garis trench, garis tinggi, dan garis lengkung horizontal.
Lalu ada spot height atau titik tinggi, merupakan sebuah nilai ketinggian tunggal pada peta topografi yang biasanya mewakili lokasi dan ketinggian dari bentuk yang menonjol di antara garis kontur. Titik tinggi merupakan titik pada permukaan bumi yang mempunyai harga ketinggian di atas suatu datum tertentu. Selanjutnya ada beberapa tools ArcGIS yang kami gunakan di kegiatan ini, yaitu yang pertama ada mosaiking, di mana tools mosaiking sendiri merupakan proses penggabungan dari beberapa citra sehingga nampak utuh. Jadi semisal file hasil potongan citra akan kita gabung menjadi satu scene atau beberapa scene, maka dapat digunakan opsi mosaic to new raster file yang nantinya jika dimosaik akan menjadi satu file saja. Lalu ada tool subset citra, di mana ini merupakan proses pemotongan citra dengan mempertahankan struktur dan karakteristik data. Namun secara signifikan mengurangi jumlah data yang harus diolah. Nah, untuk subset sendiri dapat dilakukan melalui opsi atau tools extract by mesh. Selanjutnya ada kontur. Nah, tools kontur sendiri digunakan untuk membuat garis kontur yang tadi sudah dijelaskan merupakan garis khayal yang menghubungkan titik ketinggian yang sama. Nah, garis kontur sendiri dapat dibentuk menggunakan data dem yang sudah disediakan dengan menggunakan tools kontur. Selanjutnya ada tools smooth line, di mana digunakan untuk memperhalus fitur pada ArcGIS agar hasil dari proses digitasi tidak terkesan kaku. Tools smooth line sendiri biasanya digunakan pada digitasi sungai, jalanan, atau fitur-fitur yang cenderung tidak bersudut. Selanjutnya ada fishnet, di mana fishnet ini untuk membentuk peta-peta yang memiliki ukuran sama dan gunakan untuk membantu proses analisis. Next. Ya, lalu yang terakhir ada extract multi-value to point, di mana digunakan untuk mengekstrak nilai-nilai dari sel pada titik tertentu dari sebuah raster dan menyimpannya dalam atribut titik yang baru. Selanjutnya ada metodologi dari kegiatan yang telah kami laksanakan. Yang pertama lokasinya, yaitu ROI dari kegiatan yang kami laksanakan ada di Kota Serang yang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kasemen, Walantaka, Curug, Cipocok Jaya, dan Taktakan. Kota Serang sendiri memiliki luas wilayah 266,77 km persegi. Dengan batas wilayah pada bagian utara ada Teluk Banten, di bagian timur ada Kabupaten Serang, di bagian selatan ada Kabupaten Serang, dan di barat Kabupaten Serang. Lalu alat dan bahan yang kami gunakan, alat yang kami gunakan dari hardware dan software, di mana hardware kami menggunakan personal komputer dan mouse. Lalu untuk software kami menggunakan ArcGIS dan Office 365 untuk membantu penyusunan laporan. Lalu untuk bahan yang kami gunakan ada data raster berupa data Demnas dari wilayah Kota Serang, di mana kami dapatkan melalui website tanahair.indonesia.go.id. Lalu kami juga menggunakan data SHP batas administrasi Kota Serang yang diunduh melalui website Inageo Portal. Lalu proses yang pertama kami melakukan proses mosaiking, di mana kita memasukkan 2 scene data dem untuk melakukan mosaiking. Untuk melakukan mosaikingnya sendiri kami menggunakan cara yaitu memilih ArcGIS, lalu data management tools, raster dataset, dan mosaic to new raster. Lalu disusun parameter seperti yang ada di gambar ini, lalu klik OK. Lalu karena dem yang digunakan belum memiliki referensi spasial, maka hasil mosaik pun tidak memiliki referensi spasial juga. Maka untuk memberikan referensi spasialnya dilakukan menggunakan tools Define Projection. Di sini kami menggunakan sistem koordinat UTM zona 48S sesuai dengan wilayah Kota Serang. Selanjutnya ada klip data Demnas. Di sini kami memotong sesuai dengan wilayah Kota Serang, di mana di slide ini dapat dilihat bagaimana langkah-langkah melakukan klip terhadap data Demnas. Selanjutnya kami mengukur resolusi spasial data Demnas. Kami mengukur dengan tools measure, di
mana kita bisa mengukur ukuran setiap sel dari data Demnas yang sudah diproyeksikan ke UTM zona 48S dan diperoleh besar selnya adalah sekitar 8 meter sesuai dengan keterangan dari situs Demnas yaitu 0,27 arc-second atau sekitar 8 meter. Selanjutnya kami membuat kontur, di mana dari hasil subsetting data Demnas yang telah dilakukan tadi, kami menggunakan Art Toolbox, lalu Spatial Analysis Tool, Surface, dan Kontur. Nah, pada input raster, kamu masukkan hasil dari subsetting data, kemudian mengatur interval kontur dengan menggunakan ketentuan setengah dari ukuran grid dem, di mana setengah kali 8 meter, yaitu 4 meter. Selanjutnya kita juga membuat titik tinggi, di mana tahapan pertama dalam membuat titik tinggi ini dilakukan dengan membentuk grid, titik-titik grid atau fishnet dengan cara pada Art Toolbox memilih data management tool, sampling, lalu create fishnet. Selanjutnya, langkah selanjutnya dalam membuat titik tinggi, kamu menambah data tinggi dari hasil subsetting sebelumnya dengan menggunakan tools extract values to point. Berikut adalah hasil dan analisis dari kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, mosaicing data Demnas. Ini dapat dilihat gambar hasilnya. Lalu dianalisis dalam mosaicing pada artis menggunakan tools mosaic to new raster. Tools ini memiliki fungsi untuk menggabungkan beberapa dataset raster menjadi sebuah dataset raster yang baru. Pada tools ini input harus memiliki jumlah band dan bit depth yang sama. Jika tidak, hasilnya akan muncul error. Dan pada kegiatan ini dilakukan mosaicing dua dataset raster, yaitu data Demnas, dan menghasilkan output dataset raster baru yang merupakan gabungan antara dua scene Demnas yang digabung sebelumnya. Selanjutnya hasil untuk klip data Demnas di sini dapat dilihat. Lalu dalam proses klip di ArcGIS kami menggunakan tools clip, di mana memiliki fungsi untuk melakukan pemotongan terhadap data raster Demnas menjadi bentuk poligon dari kota Serang. Pada tools ini terdapat dua jenis input, yaitu data raster dan data poligon atau ROI. Pada kegiatan ini kami juga melakukan klip data set raster Demnas dengan dan menghasilkan output data set raster baru yang merupakan potongan scene Demnas sesuai dengan ROI. Selanjutnya ini merupakan gambaran kontur yang telah kami buat, kami jadikan peta kontur kota Serang, Provinsi Jawa Barat. Lalu untuk analisisnya, interval kontur adalah setengah kali grid dem, di mana pada praktikum ini digunakan Demnas yang tadi memiliki ukuran grid 0,27 arc-second atau sekitar 8 meter. Maka interval kontur maksimumnya adalah 4 meter karena setengah dikali 8. Di mana terdiri dari kontur mayor dengan interval 4 meter dan kontur minor dengan interval 2 meter. Dan diperoleh panjang kontur maksimum sebesar 252 meter. Lalu ini untuk peta titik tinggi Kota Serang, Provinsi Banten. Next. Nah, dengan menggunakan tools grid fishnet tadi atau titik grid serta dilakukan penambahan nilai titik tinggi pada masing-masing titik. Dengan tools extract values to point, maka diperoleh hasil seperti peta yang tadi sudah ditampilkan. Gambar tersebut memperlihatkan sebaran titik grid di mana memiliki nilai tinggi masing-masing. Dan dapat dilihat bahwa semakin terang, maka semakin tinggi nilai dari titik tersebut. Jumlah titik tinggi yang diperoleh sebanyak 838 titik, di mana titik terendah adalah 0 meter dan titik tertinggi adalah 255 meter. Selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, berikut ada beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, mosaicing dilakukan untuk menggabungkan dua dataset raster dengan jumlah band dan bit depth yang sama menjadi sebuah dataset raster baru. Lalu yang kedua, tools clip digunakan untuk memotong data raster menjadi sesuai dengan bentuk ROI wilayah yang diinginkan. Lalu tools kontur digunakan untuk membentuk garis kontur atau garis gayal yang menghubungkan titik yang memiliki ketinggian yang sama dari suatu wilayah yang diinginkan. Lalu untuk tools fishnet digunakan untuk membentuk petak-petak ukuran
dengan ukuran yang sama yang digunakan untuk membantu proses analisis spasial. Dan terakhir, extract values to point digunakan untuk mengekstrak nilai-nilai dari sel pada titik tertentu dari sebuah raster dan menyimpannya dalam suatu atribut titik yang baru. Adapun saran yang dapat kami berikan setelah kami melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama, sebelum melakukan praktikum, ada baiknya dilakukan studi literatur yang mendalam, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Lalu memeriksa terlebih dahulu dataset raster yang akan digunakan. Jika belum memiliki referensi spasial, maka perlu dilakukan define projection. Lalu dalam pelaksanaan praktikum, perlu ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan saat menginput data pada penggunaan setiap tools-nya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembentukan laporan dan pelaksanaan kegiatan praktikum. Lalu ini ada sedikit kata penutup, yaitu there are those who follow maps and those who make them. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih.